yang bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini adalah video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya Yuni Trimurwati dari SMP Negeri 2 Tugu berperan sebagai supervisor. Saya Sri Ranani dari SMK Negeri 1 Linggan Gunung berperan sebagai coach. Saya Alfred Edward Tunggu dari SMK SAP Mugen Tanah Kutai Barat berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Bu Yuni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya? Saya juga baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, hari ini Bu, kita akan berencana melakukan supervisi terhadap kemampuan coaching Ibu. Sudah siap Bu ya untuk melakukan praktik coaching? Ya, siap Bu. Baik, jadi pada saat melakukan supervisi, saya tentunya akan melakukan pengamatan, sementara Ibu melakukan praktik coaching terhadap coaching Ibu nanti. Perlu diketahui bahwa dalam praktik coaching ini, saya akan menilai bagaimana Ibu mempraktikkan kompetensi dari coaching. Yang pertama di situ adalah presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan praktik coaching ini nanti Bu, Ibu kira-kira ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana dari kompetensi coaching tersebut? Ya, baik Bu. Jadi dari 3 kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Sebenarnya sih 3-tiganya mau saya kembangkan Bu. Cuma kalau yang lebih spesifik begitu ingin saya kembangkan, mungkin yang pertama mendengarkan secara aktif dulu Bu. Mendengarkan secara aktif Bu ya. Ya. Baik. Dari kompetensi tersebut mendengarkan secara aktif, bagian mana nanti yang Ibu ingin saya amati? Ya, baik. Jadi ketika nanti saya berbincang dengan coach, saya mau dinilai bagaimana posisi saya atau lenggok mungkin ya, kalau mendengarkan secara aktif tuh bagaimana posisi saya, kemudian bagaimana ekspresi saya, kemudian mungkin dari mendengarkan secara aktif itu juga nanti akan didapatkan kata kunci gitu ya, kata kunci yang bisa saya tangkap dari si coach. Baik, berarti Ibu akan berupaya untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan cara aktif ini Bu ya. Nah, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, menurut penilaian Ibu terhadap kompetensi ini, Ibu sudah seberapa baik dalam menguasai kompetensi mendengarkan secara aktif ini? Untuk mendengarkan secara aktif ini Bu, walaupun sepertinya terlihat begitu mudah, sepele gitu ya Bu ya, tapi bagi saya itu butuh benar-benar fokus yang benar-benar fokus gitu ya Bu ya, fokus dari diri kita sendiri. Jadi ya itu saya ingin melihat itu bagaimana saya bisa fokus kemudian mendengarkan secara aktif. Betul sekali Bu ya. Baik, setelah nanti Ibu melakukan praktik coaching, tentunya saya akan melakukan observasi dan melakukan pengamatan dari praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Apa yang Ibu harapkan dari proses supervisi ini yang kita lakukan pada pagi hari ini? Ya, jadi harapan saya Bu, tentunya setelah saya melakukan proses coaching dengan coach, nanti harapannya coach ini bisa menemukan langkah-langkah atau solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Adakah hal-hal yang menjadi indikator bahwa praktik coaching Ibu telah berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Indikatornya ya mungkin itu tadi ya Bu ya, ketika si coach nanti akan
bisa menemukan berbagai langkah-langkah atau solusi-solusi yang nanti akan membuat proses permasalahannya ini bisa teratasi seperti itu. Ibu ya, berarti Ibu sebentar lagi akan melakukan praktik coaching ini. Saya berharap tujuan dan harapan Ibu kita melakukan supervisi ini akan tercapai nantinya. Amin. Semangat Bu ya untuk Siap. melakukan praktik coaching. Boleh? Terima Silakan kasih. memanggil coach yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bu. Halo, selamat pagi Pak Alfred. Pagi Bu Ani. Ya, apa kabar nih hari ini? Ya puji Tuhan baik kabar saya. Kabar Bu Ani gimana? Alhamdulillah saya baik. Ya. Ya, Pak Alfred, ngomong makasih lo ya sudah menyempatkan waktunya untuk ketemu dengan saya hari ini. Iya, saya yang malahan terima kasih juga ke Ibu karena sudah mau menyediakan juga waktu untuk mendengarkan nanti mungkin curhat-curhat saya, curcol kayak gitu. Itu. Nah, Pak Alfred, hari ini apa sih yang mau Pak Alfred obrolkan? Iya. Seputar apa itu? Sebenarnya banyak sih permasalahan ini, tapi tentunya nggak mungkin kita selesaikan dalam pembicaraan ini. Jadi Ya. saya pilih ada satu permasalahan saya memang selama ini tuh saya agak bingung itu gimana ya. Jadi setiap saya mengajar itu Bu, kok saya lihat kenapa ya anak-anak yang saya ajarkan di kelas 10A itu ketika saya ngajar, apa mungkin karena saya ngajarnya siang ya, saya nggak paham juga, atau karena saya ngajarnya biologi ya, Gimana tuh Pak? jadi kayak kurang semangat gitu. Setiap saya ngajar itu kok minatnya itu rendah, mereka kerjakan tugas juga asal-asalan gitu. Kalau misalnya disuruh kerjakan tugas waktunya mungkin 1 jam, 15 menit sudah selesai itu. Kiranya benar, ternyata nggak tepat, jawabannya sembarangan gitulah. Nah intinya saya melihat menurun betul ininya minat dan motivasi belajar mereka. Saya nggak tahu kalau di kelas guru yang lain, tapi khusus di kelas saya itu sangat terlihat sekali. Nah, sementara sih hipotesis saya ya sementara ya karena jam terakhir dan mata pelajaran saya biologi mungkin itu ininya. Ya, jadi permasalahan Bapak ini seputar motivasi anak yang menurun seperti itu ya, di lebih spesifiknya di kelas 10A tadi ya Pak ya. Oke, nah Pak Alfred, setelah nanti dari obrolan kita pada pagi hari ini, apa sih yang ingin Pak Alfred dapatkan dari percakapan kita pagi ini? Iya, harapan saya sih, makanya kenapa saya ini minta bertemu dengan Ibu. Saya tuh bukan minta petunjuk ya, kalau minta petunjuk tuh kayak kita mencari wangsit gitu. Iya. Saya tuh ingin mungkin dibantu untuk diarahkan gitu ya, siapa tahu saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang saya alami itu. Nah, siapa tahu nanti dari hasil sesi coaching ini saya dapat inspirasi gitu kan. Saya dapat inspirasi, oh ternyata mungkin saya bisa lakukan ini nih untuk kembali meningkatkan minat dan motivasi belajar anak-anak di kelas 10A, khususnya di mata pelajaran saya. Oke, jadi pengen intinya meningkatkan minat belajar dari siswa-siswa Bapak begitu ya Pak ya. Nah Pak, indikator dari minat anak-anak ini semakin berkembang seperti itu, menurut Bapak ini terlihat dari perilaku atau yang bagaimana begitu. Jadi yang Bapak harapkan berkembang ini tolak ukurnya yang bagaimana? Ya, idealnya saya tuh mengharapkan ketika di mata pelajaran saya, ketika saya intinya di kelas saya, khususnya di kelas 10A itu, ketika saya mengajar mereka kelihatan agak ya bersemangat lah gitu, bersemangat, kemudian
ketika diberikan tugas mungkin itu dikerjakan dengan sepenuh hati gitu, tidak kerjakan sembarangan asal jadi dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita berikan pertanyaan ya, saya tanya ke siswa, kok kalau selama ini tuh kan setiap ditanya kan diam gitu, sudah paham belum, diam. Eh, Pokoknya kita nggak tahu mereka tuh sudah paham atau belum gitu. Nah, saya pengennya setidaknya siswa itu menjadi lebih proaktif lah dalam Proaktif dalam, ya. dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, baik. Nah, Pak, kalau diukur pakai skala nih, skala 1 sampai 10. Motivasi siswa yang saat ini itu tuh ada di level berapa itu, Pak? Kayak Menurut saya Bapak? lihat motivasi mereka itu kemungkinan besar ada di angka 4 atau 5, Bu. Wow, Ya, berarti ya memang perlu untuk Ya. ini ya Pak ya, dicari solusi dari Ya. permasalahannya. Baik, untuk harapannya Pak, mau merangkak ke angka berapa paling tidak? tentunya saya tuh nggak muluk-muluk sih, Bu. Saya tuh pengennya ya nggak bisa juga saya minta 10 sebenarnya, tapi setidaknya naik ke angka 6 atau 7 itu sebenarnya sudah cukup baik untuk saya. Mau ke angka 6 atau 7 ya Pak ya? Ya. Baik. Nah Pak, untuk menuju ke angka 6 atau 7 itu kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk anak-anak ini? Iya, sebenarnya saya ada beberapa apa namanya solusi yang sudah pernah saya coba. Misalnya saya eh, memperbanyak variasi metode pembelajaran dalam kelas. Cuma memang dari itu juga saya lihat juga belum signifikan. Kemudian saya juga mencoba menggunakan berbagai macam media ajar yang baik yang media pembelajaran berbasis IT gitu ya. Nah, itu di situ kelihatan anak-anak sudah mulai aktif, tapi masih tetap ada yang kurang gitu, Bu. Kalau saya lihat, makanya saya punya rencana mungkin kedepannya tentunya saya akan lebih banyak belajar untuk penerapan model-model pembelajaran dan metode juga atau media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Ya, saya tertarik untuk mencoba mencari informasi itu di PMM, Bu. Nah, kan di PMM itu banyak aksi nyata yang dilakukan, bukan aksi nyata, praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang ada di situ. Siapa tahu bisa saya contoh gitu, Bu. Itu luar biasa loh Pak. Ya, Luar biasa sekali itu. Karena di PMM memang banyak sekali ide-ide Ya. kreatif ya Pak ya. Ya. Ini luar biasa sekali ide dari Bapak. Jadi semoga itu nanti bakalan bisa iya. berhasil ya Pak. Harapannya bisa dilaksanakan gitu, Bu. Ya, ya baik. Jadi Pak, tindakan-tindakan Bapak kalau saya dengarkan tadi, yang pertama Bapak akan lebih mengembangkan media yang berbasis IT ya Pak ya, itu yang pertama. Kemudian Bapak juga akan menggunakan model serta pendekatan-pendekatan yang bervariasi seperti itu ya. Kemudian juga akan lebih menggali lagi informasi itu ya Ya, melalui betul. PMM sehingga Bapak bisa paling tidak meniru begitu ya, Betul. meniru dari apa yang sudah baik dari Ya. praktik rekan kita yang sudah berbagi di PMM seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Wah, kalau ini sih juga ikut memotivasi saya sebenarnya Pak. Luar biasa sekali Pak. Nah, kemudian Pak, selain itu ada lagi kah mungkin Sementara yang terpikirkan untuk saya yang saya bisa lakukan dalam jangka waktu dekat, kan ini kan sudah mau akhir semester, Bu. Jadi memang waktu yang persiapan yang bisa saya lakukan itu juga nggak banyak, sehingga saya mencoba untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam jangka waktu itu. Jadi sementara sih yang bisa terpikirkan oleh saya ya yaitu tadi. Ya baik, tadi kan ada beberapa tuh, Pak, beberapa tindakan-tindakan yang mau Bapak lakukan. Nah untuk sementara yang mungkin dalam waktu dekat begitu ya bisa
cepat atau langsung Bapak praktikan dalam waktu-waktu dekat, yang mana itu Pak? Karena tadi ada beberapa tuh. Kayaknya yang mencari melihat praktik baik yang dibagikan oleh guru-guru lain di PMM itu Bu. Itu kan aplikasi handphone ya. Jadi Ya. biar setelah sesi coaching ini ya saya bisa sambil buka-buka aplikasi PMM gitu, sambil lihat-lihat mana yang kira-kira cocok untuk diterapkan di kelasnya. Ya, luar biasa sekali Pak. Nah Pak, dalam nanti melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Iya, banyak sih yang bisa kalau dalam rencana saya itu ada beberapa orang yang bisa membantu, tapi kalau mau di spesifiknya itu, yang pertama tentunya saya akan diskusi dulu dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang mengajar di mata pelajaran yang sama, untuk tahu apakah di kelas mereka juga sama seperti itu, apakah mereka mengalami hal yang sama. Mungkin dari situ juga kami bisa sama-sama saling bersinergi untuk menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Tapi kalau ternyata mereka merasa, oh di kelas saya tidak seperti itu, mungkin di kelas Bapak aja. Nah kalau misalnya memang seperti itu, ya saya minta bantuan mereka juga untuk berbagi gitulah. Kenapa kok di kelas mereka anak-anak itu bisa aktif, sedangkan di tempat saya tidak gitu. Jadi bisa saling berbagi apa yang mereka punya. Gitu. Luar biasa Pak. Jadi nanti Bapak akan kolaborasi dengan kepala sekolah, Ya. dengan rekan sejawat, seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, saya ingin tahu tuh kapan rencana tersebut bisa Bapak lakukan, Iya. kira-kira. Rencananya sih karena ini seperti yang saya sampaikan itu sudah masuk di akhir semester, jadi memang waktunya itu cukup mepet. Ini tidak salah sisa 2 kali pertemuan lagi Bu, untuk saya bisa menerapkan itu. Mungkin kalau baru 1 kali pertemuan mungkin belum kelihatan kali. Di 2 pertemuan lagi Bu, berarti sekitar 2 minggu lagi lah untuk bisa tahu apakah langkah-langkah yang saya lakukan itu betul-betul berdampak atau tidak gitu. Ya mungkin sekitar tanggal 10 Desember mungkin Bu. 10 Desember ya. Ya. Baik. 10 Desember. Nah Pak Alfred, kita sudah ada di penghujung sesi nih. Kira-kira dari percakapan yang telah kita laksanakan sebelum ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Iya, pertama-tama saya sangat berterima kasih sekali karena dari sesi coaching ini saya jadi dapat terinspirasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya lakukan, dan saya juga mendapatkan dukungan karena walaupun ada solusi, tetapi kalau tidak mendapat dukungan itu tentunya kita akan ragu-ragu juga mau menerapkan. Tapi setelah melakukan sesi coaching ini, saya menjadi yakin bahwa solusi atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan itu layak untuk dicoba seperti itu. Dan saya juga sangat menantikan juga untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini ke dalam kelas saya. Ya, luar biasa ya Pak ya. Saya jadi tidak sabar nih kapan kita bertemu lagi untuk membicarakan lagi ya progres yang sudah didapat begitu. Kira-kira kapan Pak kita? Iya, kalau tadi kan saya sempat ngomong 8 Desember ya. Berarti sehari setelahnya aja Bu. Tanggal 9 Desember. 9 ya. Ya, 9 Desember pagi itu. Dimana, Pak? Hari Sabtu. Ya mungkin di lain hati. jauh sekali Bu. Jauh ya. Ya mungkin di ruangan ini juga bisa. Baik, Nanti siap. kita untuk membahas gimana progres. Ya. Baik. Baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan, kita nanti akan bertemu kembali di ruangan ini juga. Tentunya akan berbincang-bincang mengenai progres, mengenai pelaksanaan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dengan murid-muridnya, Ya. kepala sekolah dan juga rekan sejawat.
Baik, sesi kita sudah berakhir. Terima kasih banyak Pak Alfred untuk Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi. Ya. Ya. Baik Ibu Sri, bagaimana sudah selesai ya untuk praktik coachingnya tadi? Iya Bu, sudah Tentu- selesai. Tentu sudah lebih Lega. lebih lega karena sudah melalui praktik coachingnya. Ya, Baik Bu, jadi dari praktik coaching Ibu tadi, kan Ibu sudah mengatakan di awal bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. betul. Nah, dari yang tadi sudah Ibu praktikkan, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi ketika saya tadi melakukan praktik coaching Bu bersama coachi, saya sudah berusaha begitu ya mendengarkan secara aktif, dan ketika saya berusaha mendengarkan secara aktif itu otomatis memang saya berusaha untuk hadir secara penuh begitu ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachi seperti itu. Baik, apa yang membuat Ibu menilai hal tersebut sedemikian? Ya, karena dari apa yang sudah saya dengarkan dari coachi, kemudian saya juga akhirnya bisa membimbing begitu ya, mengarahkan agar coachi ini bisa menemukan langkah-langkah atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik. Ibu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Bu ya? Boleh, silakan Baik. Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, Bu, yang saya perhatikan adalah bahwa dari kompetensi mendengarkan secara aktif, Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Terima Ibu kasih, sudah Bu. melakukan kontak mata ya, dari gestur tubuh juga Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu benar-benar hadir untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachi tersebut. Nah, apa yang Ibu lakukan itu tentu sangat baik, sudah lebih dari yang saya harapkan telah Ibu lakukan. Jadi dari penilaian saya seperti itu, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas apresiasinya. Saya justru tidak menyangka ya Bu ya kalau ternyata melebihi dari ekspektasi begitu ya. Jadi kalau saya pribadi ya memang merasa masih perlu lebih banyak belajar lagi ya Bu ya, untuk benar-benar mendengarkan secara aktif sehingga bisa hadir sepenuhnya untuk bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Sudah sangat baik kok Bu. Terima Jadi kasih, Bu. tadi saya sudah sampaikan hal-hal bahwa dari yang Ibu praktikkan tadi, Ibu telah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif dengan sangat baik sesuai dengan tujuan kita untuk supervisi hari ini Bu ya, mengembangkan kompetensi tersebut. Namun demikian ada juga hal-hal yang masih perlu dikembangkan Bu. Misalnya dari kompetensi coaching yang ada itu kan semuanya ada 3 Bu ya. Ya, betul. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu telah melakukan tidak hanya kompetensi coaching ini dengan baik, tapi juga sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tapi mungkin masih ada banyak hal yang bisa dikembangkan Bu ya, misalnya ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari apa yang saya amati tadi, Ibu sudah bisa mengidentifikasi masalah dan mengarahkan coachi untuk menemukan solusi. Namun sebenarnya pada tahapan identifikasi masalah ini masih bisa lebih dalam lagi Bu. Barangkali masih bisa ditanyakan jika masalah yang dihadapi coachi adalah rendahnya motivasi belajar siswa, bisa digali kembali sebenarnya alasan dibalik dari rendahnya motivasi itu apa saja. Mungkin belum tentu karena bahan ajar atau media belajar, bisa jadi karena kemampuan gurunya. Jadi bisa diarahkan ke refleksi terlebih dahulu Bu. Dari refleksi lalu bisa melihat juga lingkungan belajar siswa bagaimana. Barangkali hal-hal tersebut juga itu yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Seperti itu Bu ya. Baik Bu, Terima kasih Bu.
Baik, jadi Ibu sudah mengetahui hal-hal positif yang dari praktik coaching Ibu dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Kira-kira dari penilaian saya tersebut, apa yang Ibu rencanakan tindakan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu? Ya, baik Bu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi coaching saya, tentunya saya harus lebih banyak berlatih lagi ya Bu ya, dengan menggunakan alur Tirta. Terus berlatih, kemungkinan saya akan berlatih menggandeng teman sejawat seperti itu ya. Jadi dengan mempraktikkan coaching bersama rekan sejawat. Baik Bu, dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang untuk Ibu untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Misalnya Ibu apakah ada upaya lagi untuk berikutnya melakukan praktik coaching ini dan disupervisi kembali, kira-kira? Kalau saya sih dari dalam diri saya sendiri sih maunya seperti itu ya Bu ya. Jadi ada saat-saat saya mempraktikkan coaching, kemudian juga ada supervisi kembali seperti itu. Jadi bisa dinilai kembali progres dari kemampuan saya seperti itu. Baik Ibu, jika memperhatikan praktik yang telah Ibu lakukan, apakah harapan Ibu di awal ketika kita melakukan percakapan pra-observasi tadi, harapan Ibu telah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai Bu, namun mungkin ya harus lebih banyak berlatih kembali seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, dalam menggali informasi, menggali pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach itu perlu saya kembangkan kembali. Jadi jika masih ada ingin dikembangkan lagi, apakah Ibu sudah merencanakan kira-kira ini kapan atau di mana bisa Ibu mungkin melakukan praktik coaching lagi, sehingga mungkin saya bisa membantu Ibu lagi lain kali untuk melakukan supervisi dan kita sama-sama meningkatkan kompetensi Ibu dalam praktik coaching ini? Ya, kalau untuk praktik coachingnya Bu, saya untuk sementara ya nyaman langsung ke lingkungan sekolah dulu ya Bu ya, dengan rekan guru ataupun dengan siswa yang sedang bermasalah. Nanti ketika saya ada momen untuk praktik coaching lagi, nanti saya akan hubungi Ibu kembali. Siap Bu. Baik, berarti akan dipraktikkan dulu Ibu ya di sekolah, melihat progresnya, apakah sudah ada peningkatan atau belum. Saya siap Bu jika suatu saat Ibu membutuhkan. Ya, terima kasih banyak ya. Bu. Baik, jadi dari hasil pengamatan tadi Bu ya, yang saya lihat baik hal-hal yang sudah baik maupun hal-hal yang perlu dikembangkan, hal tersebut telah saya catat dalam form supervisi akademik ini. Nah, sebagai penutup, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses supervisi kita pada hari ini? Ya, jadi dari proses supervisi hari ini, saya menjadi lebih memahami begitu ya kompetensi apa yang masih perlu saya kembangkan kembali ke depannya, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali informasi dari coach itu perlu saya kembangkan kembali seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi demikian saja mungkin hari ini kegiatan supervisi kita. Terima kasih Ibu sudah berhasil menerapkan praktik coaching kita dengan baik. Tentunya dengan niat Ibu untuk mempraktikkan lagi kompetensi ini di tempat Ibu bertugas, ini akan berdampak baik untuk rekan sejawat maupun untuk siswa-siswa Ibu. Amin. Semangat Bu ya untuk terus membantu rekan sejawat maupun siswa Ibu dengan kompetensi coaching ini. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.